Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bilangan, pangkat bilangan bulat dan juga bentuk akar. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang pangkat pecahan. Kalian pasti masih ingat tentang bentuk ini, bentuk simbol seperti ini. Jika terdapat bentuk simbol seperti ini, maka ini disebut dengan akar pangkat 2. Nah, kalau misalkan di sini ada angka 3, maka ini disebut dengan akar pangkat 3. Kemudian kalau di sini ada angka 4, maka ini disebut dengan akar pangkat 4. Dan kalau di sini ada angka 5, maka ini disebut dengan akar pangkat 5. Atau secara umum, bentuk ini ditulis dalam bentuk akar pangkat n dengan syarat n-nya adalah lebih besar atau sama dengan 2 dan n adalah bilangan asli. Jadi n di sini mulai dari angka 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, khusus untuk angka 2, dia angka 2 itu sudah ketentuannya tidak dituliskan. Jadi selain angka 2 baru kita tuliskan. Nah, akar pangkat n dari A ini ya. Jadi ini dibacanya akar pangkat n dari A dapat juga dituliskan dalam bentuk pangkat pecahan, yaitu A pangkat 1 per n, dan berlaku sebaliknya. Jadi kalau misalkan kita bertemu dengan bentuk seperti ini, akar pangkat n dari A, maka dapat kita tuliskan menjadi A pangkat 1 per n. Contohnya, misalkan ada bentuk seperti ini. Akar pangkat 3 dari 8 berarti sama dengan 8 pangkat 1 per 3, ya kan? Nah, 8 itu bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3. Kemudian kita pangkatkan lagi sepertiga, pangkat dipangkatkan lagi, maka kita kalikan, yaitu jadi 3 kali sepertiga, hasilnya 2 pangkat 1 atau sama dengan 2. Nah, secara sederhananya, kalau misalnya kita bertemu bentuk seperti ini, akar pangkat 3 dari 8. Jadi kita bisa langsung saja, misalkan angkanya memang mudah untuk ditarik akarnya ya. Jadi bilangan berapa yang jika dipangkatkan 3 hasilnya 8? Yaitu angka 2 karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, seperti ini. Jadi jika bilangan real A pangkat n sama dengan B, maka ini bisa dituliskan menjadi akar pangkat n dari B itu sama dengan A. Ini ya. Akar pangkat n sama dengan A itu berlaku jika dan hanya jika A pangkat n itu sama dengan B. Atau contoh lainnya, misalkan ada bentuk akar pangkat 4 dari 16. Berarti bilangan berapa yang dipangkatkan 4 sama dengan 16? Yaitu 2, karena 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Contoh lainnya, kalau misalkan ada bilangan akar pangkat 3 dari 125, berarti itu sama dengan bilangan berapa yang dipangkatkan 3 sama dengan hasilnya 125. Nah, bilangan 5, karena 5 pangkat 3
sama dengan 125. Jadi kita juga bisa menggunakan bentuk ini, atau misalkan kita menggunakan bentuk dari sifat-sifat dari bilangan, sifat-sifat dari pangkat ya. Ini kan ditulisannya dalam pangkat pecahan, kemudian 8 itu kita ubah menjadi pangkat paling sederhana yaitu 2 pangkat 3, kemudian sifat dari bilangan berpangkat. Kalau misalkan pangkat dipangkatkan lagi maka dikalikan, maka kita dapatkan hasilnya 2. Atau secara bentuk ini maka kita langsung bisa dapatkan akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2, karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, selanjutnya di sini dikatakan dan berlaku sebaliknya. Berarti kalau misalkan ada bentuk 25 pangkat setengah itu sama dengan akar pangkat dari 25, karena di sini angka 1 berarti ini pangkat 1, kemudian di sini angka 2 berarti di sini 2. Tapi karena di sini 2 maka di sini tidak dituliskan. Karena tadi untuk akar pangkat 2 di sini 2-nya tidak ditulis ya. Nah, kemudian akar dari 25 berarti berapa? Akar dari 25 itu 5. Kemudian contoh lainnya, kalau misalkan ada 64 pangkat 1/3 berarti sama dengan akar pangkat dari 64, karena di sini angka 1 berarti di sini pangkatnya 1, kemudian di sini ada angka 3 berarti di sini jadi akar pangkat 3 dari 64. Bilangan berapa yang jika dipangkatkan 3 hasilnya 64? Yaitu 4, karena 4 pangkat 3 itu sama dengan 64. Contoh lainnya lagi, kalau misalkan ada bentuknya negatif 32 dipangkatkan 1/5. Nah, jika ada bentuk seperti ini maka bisa kita tuliskan menjadi negatif 32, di sini pangkat 1 ya. Kemudian di sini dipangkatkan 5. Nah, ini berarti menjadi akar pangkat 5 dari negatif 32. Maka negatif 32 jika kita sederhanakan dalam bentuk pangkat paling sederhana, negatif 32 itu sama dengan negatif 2 pangkat 5 ya kan. Nah, kemudian ini kita bentuk lagi ke dalam bentuk pangkat pecahan, berarti negatif 2 di sini 5, di sini 5, berarti ini jadinya 5/5 atau sama dengan negatif 2 pangkat 1 yaitu negatif 2. Atau cara cepatnya, jika di sini ada angka di sini sama di sini sama, bisa langsung kita coret ya. Jadi kalau misalnya bertemu bentuk seperti ini sama, maka ini kita akarnya kita coret, pangkatnya kita coret. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Nah, caranya seperti itu. Jika ini sama maka bisa langsung kita coret saja supaya lebih cepat perhitungannya. Itu tadi tentang bentuk akar pangkat n dari a, dengan syaratnya n-nya adalah lebih besar atau sama dengan 2. Jadi jika angkanya 2 maka dia tidak dituliskan di sini. Tapi kalau dia lebih besar dari 2 maka dituliskan. Secara umum akar pangkat n dari a itu dapat kita tuliskan menjadi a pangkat 1/n dan berlaku sebaliknya. Kemudian kita akan mempelajari tentang akar pangkat genap dan akar pangkat negatif. Nah, seperti ini akar pangkat genap dan akar pangkat, ini ganjil ya, akar pangkat ganjil judulnya, kurang tepat. Nah, seperti ini akar pangkat ganjil.
Kemudian kita juga akan belajar tentang bentuk akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, pertama kita masuk ke sini dulu, akar pangkat genap. Jadi misalkan N adalah bilangan genap positif, jadi di sini N-nya bilangan genap dan positif, dan A adalah bilangan real tak negatif. Jika A-nya itu sama dengan B pangkat N, maka A pangkat seper N itu dapat kita tuliskan menjadi, nah ini ada kesalahan penulisan, Ibu perbaiki di bawah ya. Maka di sini ke bawah, A pangkat seper N, tadi ini bisa kita tuliskan menjadi akar pangkat N dari A ya kan, materi sebelumnya tadi. Kemudian A ini tadi sama dengan B pangkat N, maka kita tuliskan menjadi B pangkat N. Itu hasilnya adalah mutlak dari B. Ini jadi bercoret, perbaikannya di bawah. A pangkat seper N sama dengan akar pangkat N dari A, ini sama dengan akar pangkat N dari B pangkat N, karena A-nya itu sama dengan B pangkat N, dan di hasilnya adalah mutlak dari B. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah, jadi kalimat sederhananya untuk memaknai ini, kalau misalkan N-nya di sini genap positif, maka B-nya di sini harus yang di dalam akar ya. Kalau misalkan N-nya adalah genap positif, maka yang di dalam akar katanya merupakan bilangan real tak negatif, berarti dia itu kalau real tak negatif artinya adalah yang di dalam akar positif, seperti ini. Jadi kalau N-nya genap positif, maka yang di dalam akar adalah bilangan positif. Contoh misalkan akar pangkat 4 dari 81. Kemudian 81 kita ubah ke bentuk pangkat paling sederhana, yaitu 3 pangkat 4 ya. Akar pangkat 4 dari negatif 16. Nah, kalau bentuknya seperti ini, di sini bilangannya genap positif. Genap positif itu misalkan angka 2, 4, 6, 8 dan seterusnya ya. Di sini kan 4 termasuk genap positif. Yang di dalam akarnya negatif. Syaratnya yang di dalam akarnya itu harus positif. Maka bentuk seperti ini kita simpulkan menjadi tidak terdefinisi. Kenapa tidak terdefinisi? Karena tidak ada bilangan yang dipangkatkan 4 itu menghasilkan negatif 16 ya kan? Karena suatu bilangan jika dipangkatkan dengan bilangan genap positif, hasilnya pasti dia positif. Tidak ada yang hasilnya itu menjadi negatif jika dipangkatkan oleh bilangan genap. Tapi kalau dipangkatkan dengan bilangan ganjil, contohnya ini, misalkan N adalah bilangan ganjil positif dan A adalah bilangan real, maka, nah ini juga Ibu perbaiki penulisannya ya, mulai dari maka ke sini. Maka A pangkat seper N itu tadi dapat kita tuliskan menjadi A pangkat N dari A, atau sama dengan, karena A-nya itu sama dengan B pangkat N, kita tuliskan menjadi B pangkat N itu sama dengan B. Jadi di sini sama dengan B. Kalau tadi di sini sama dengan mutlak dari B. Jadi hasilnya pasti positif. Kalau yang akar pangkat genap, kalau yang akar pangkat ganjil, hasilnya bisa positif, bisa negatif karena dia tidak mutlak ya kan. Contohnya, misalkan di sini akar pangkat 3 dari 27 ya kan. Berarti ini sama dengan 27 itu 3 pangkat 3 ya kan, 3 kali 3 kali 3. Ini karena sama-sama 3 bisa kita coret sama dengan 3.
Kemudian contoh lainnya yang bernilai negatif, misalkan di sini ada akar pangkat 3 dari negatif 64. Nah, seperti ini. Ini bisa kita tarik nilainya karena 64 itu adalah negatif 4 dipangkatkan 3. Jadi negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4. Negatif 4 kali negatif 4 positif 16, ya kan? Ini ke sini positif 16, kemudian dikalikan lagi dengan negatif 4, maka hasilnya adalah negatif 64. Nah, di sini pangkat 3, ini pangkat 3 bisa kita coret, maka hasilnya adalah negatif 4. Jadi, kesimpulan sederhananya adalah jika di sini bilangannya ganjil positif n-nya, maka di sini b-nya ini yang di dalam akar boleh positif atau negatif. Jadi kalau yang ganjil positif, yang di dalam akarnya boleh positif, boleh negatif. Tapi kalau yang akar pangkat genap, yang di dalam akarnya harus positif, maka dia baru terdefinisi. Kalau misalkan di sini genap positif, yang di dalamnya negatif, maka kesimpulannya adalah tidak terdefinisi. Nah, di sini kita lanjutkan untuk bentuk akar pangkat n dari a pangkat m. Jadi sebenarnya tadi sudah Ibu contohkan, kalau misalkan di sini ada pangkatnya, jadi a itu berpangkat m. Nah, kemudian kita dapat menuliskan menjadi a pangkat m per n. Contohnya misalkan di sini ada akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Berarti ini sama dengan 8 pangkat m-nya 2, n-nya 3. 2 per 3. Kalau mau kita sederhanakan berarti 8-nya itu menjadi 2 pangkat 3, ya kan? Ini jadi 2 per 3. 3 dikalikan 2 per 3, kan pangkat dipangkatkan lagi kita kali ya. Jadinya ini kali ke sini. 3 dikali 2 per 3 kan sama dengan 2. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 2. Atau hasilnya sama dengan 4. Selanjutnya, contohnya yang lain, misalkan akar pangkat 4 dari 81 pangkat 5, misalkan seperti ini. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi 81 pangkat 5 per 4. Atau 81-nya itu 3 pangkat 4, ya kan? Dikalikan 5 per 4. Nah, di sini 4 kali 5 per 4. Hasilnya 5, berarti 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 tinggal kita jabarkan, berarti 81 kali 3. Di sini 3, 8 kali 3, 24, ya kan? 243. Nah, kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu tentang sifat-sifat dari pangkat pecahan. Secara umum sifat-sifat pangkat pecahan itu hampir sama seperti sifat-sifat pada bilangan bulat, ya. Jadi kalau misalkan dia dikalikan maka ditambah, kalau misalkan dia dibagi maka dikurangi, kalau misalkan pangkat dipangkatkan lagi maka dikali, kalau misalkan pangkat negatif maka jadi 1 per a pangkat p. Misalkan di sini a pangkat negatif p, maka jadi 1 per a pangkat p. Nah, kalau misalkan ada pangkat seperti ini, jadi tinggal kita kali masing-masing. P-nya dikali R, Q-nya dikali R. Jadi kalau ada a pangkat p dikalikan b pangkat Q, kemudian dipangkatkan dengan R semuanya, maka masing-masing kita pangkatkan R. Jadi a pangkat PR dikalikan b pangkat QR. Contohnya misalkan contohnya 3 pangkat 1 per 3 dikalikan 3 pangkat ini 1 per 3, ya. Ibu tulis lagi.
terlihat. Misalkan 3 pangkat 1/3 dikalikan dengan 3 pangkat 5/3. Nah, ini perkalian dengan bilangan pokoknya sama-sama dengan angka 3, berarti pangkatnya bisa kita jumlah. Jadi 3 pangkat 1/3 ditambah dengan 5/3. 1/3 ditambah 5/3 berarti menjadi 3 pangkat 4. 1 tambah 5, 6 ya. 6/3. 6 dibagi 3 itu 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 adalah 9. Contoh pertama misalkan. Contoh kedua, misalkan ada bentuk akar pangkat 3 dari 2 dikalikan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Nah, menurut operasi akar, kalau perkalian akarnya sama, di sini akar pangkat 3, maka di dalam akar bisa kita kalikan ya kan, menjadi akar pangkat 3 dari 2 dikalikan 2 pangkat 2. Jadi syaratnya akar pangkatnya harus sama dulu. Di sini sama-sama akar pangkat 3, maka yang di dalam akar bisa kita kalikan. Berarti menjadi akar pangkat 3 dari, karena ini dikali, operasinya jadi ditambah. Pangkat 1 ditambah pangkat 2. Berarti menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Sama-sama 3, coret. Jadi hasilnya adalah 2. Selanjutnya, kalau yang dikurangi bagaimana contohnya? Kalau yang dikurangi misalkan contohnya seperti ini. Akar pangkat 3 dari 9 pangkat 2 dibagi akar pangkat 3 dari 3. Karena bilangan akar pangkatnya sama, akar pangkat 3, maka di sini bisa langsung kita bagi. Yang di dalam akar bisa kita bagi. Akar pangkat 3 dari 9 pangkat 2 dibagi 3, ya kan? 9 pangkat 2 itu kalau kita sederhanakan dia sama dengan 3 pangkat 2 dipangkatkan 2, ya kan? Per 3. 2. Berarti dia sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 4 per 3. Nah, berarti sama dengan, ibu lanjutkan, akar pangkat 3 dari 3 pangkat, kalau pembagian pangkatnya dikurang, 4 dikurangi 1. Berarti akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3. Sama-sama angka 3, coret. Jadi hasilnya adalah 3. Nah, mudah kan? Kalau misalkan ada pangkat, dipangkatkan lagi, tinggal dikali. Hampir sama ya, seperti pada sifat bilangan berpangkat, bilangan bulat. Misalkan di sini pangkat dipangkatkan lagi. Contohnya misalkan 2 pangkat 3/4 dikalikan dengan, dipangkatkan dengan 2/3. Berarti ini pangkatnya tinggal kita kalikan. 2 pangkat, ini ke sini bisa coret ya kan? Ini ke sini 2 sama 4. Jadinya di sini 2, sama-sama bagi 2. Jadi 2 pangkat, ini 1, ini 1, ini 1. 1 kali 1, 1. 2 kali 1, 2. Jadi 2 pangkat setengah, atau bisa kita tuliskan menjadi akar pangkat 2. Nah, contoh selanjutnya misalkan yang sifat pangkat negatif, maka bisa kita tuliskan menjadi 1/A pangkat P-nya. Contoh misalkan di sini 4 pangkat negatif setengah. Berarti bisa kita tulis menjadi 1/4 pangkat setengah. 4 pangkat setengah itu kan sama dengan 1 per akar 4, ya kan? Akar 4 itu sama dengan 2. Jadi 4 pangkat negatif setengah itu sama dengan 1/2. Nah, itu untuk bilangan sifat untuk misalkan yang pangkat negatif. Kalau misalkan yang ini pangkat dipangkatkan lagi, contohnya misalkan di sini nomor 6. Misalkan ada bentuk 2 pangkat 1/3 dikalikan
3 pangkat 2 per 3 dikalikan 3 per 4. Nah, berarti ini tinggal dikaliin aja. Menjadi 2 pangkat 1/3 kali 3 per 4. Coret 1/3 kali 3 per 4. Ibu tulis sini ya. Dikalikan 3 kali 2 per 3 kali 3 per 4. Maka ini bisa coret jadi 2 pangkat 1/4. Kemudian ini bisa coret ini coret ke sini, di sini 2, jadi 3 pangkat 1/2. Nah, sini kalau misalnya kita tuliskan dalam bentuk akar menjadi akar pangkat, sini 2, di sini angkanya 1 karena ini angka 1, di sini akar pangkat 4. Jadi akar pangkat 4 dari 2. Kalau yang ini tadi ini setengah ya kan? Berarti akar pangkat di sini 3, di sini angka 1, di sini angka 2. Karena angka 2 dia tidak dituliskan, maka menjadi akar 3. Jadi hasilnya adalah akar pangkat 4 dari 2 dikalikan dengan akar 3. Contoh lainnya lagi, misalkan bentuk ini sering keluar nih. Misalkan ada bentuk, contoh terakhir, misalkan nomor 7, ada bentuk akar pangkat 3 dari akar pangkat 2. Di sini akar pangkat 3, di sini 2 dipangkatkan 6 misalkan gini. Nah, ini bentuknya bisa kita ubah menjadi yang akar pangkat 3 ini kan jadinya 3 pangkat setengah ya kan? Betul? Ini akarnya panjang ya sampai terakhir. Jadi akar pangkat 3 dari 2-nya itu di dalam akar pangkat 2. Kemudian di sini akar dari, nah di sini akar pangkat 3 dari 2 bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 1/3 ya kan? Di sini pangkat 1, di sini pangkat 3. Kemudian dipangkatkan 6. Nah, dia akan sama dengan 3 pangkat setengah. Ini akar ini kan berarti sama dengan pangkat setengah, berarti 3 pangkat 2 ya. Nah, Ibu hapus dulu. Berarti di sini 2 pangkat 1/3 dipangkatkan 1/2 karena akar ini kan sama dengan pangkat 1/2 dipangkatkan dengan 6 ya. Ini berarti sama dengan 3 pangkat setengah 2 pangkat 1/6 dipangkatkan 6, atau sama dengan 3 pangkat 6/2 masing-masing kalikan 6, 2 pangkat 1/6 kali 6 1. Atau di sini 3 pangkat 6/2 itu 3 pangkat 2 dikalikan 2. 3 pangkat 2 9 kali 2 sama dengan 18. Oke. Sekian untuk video tentang pangkat pecahan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.